belakang. Ya, ayo tangannya di atas, digoyang-goyang, ikuti perkataan ibu. Jangan ikuti gerakan. Ya, ibu suruh pegang telinga. Ayo, ya berarti konsentrasi semua ya. Ayo ulangi, goyang-goyang. Ibu suruh pegang kepala. Ya, tepuk tangan kita semua. Kembali. Jadi supaya lebih semangat belajarnya kita permainan terlebih dahulu. Ya. Jadi anak-anak hari ini kita masuk ke materi pembelajaran kedua, yaitu tentang siklus air. Dan kemarin ibu juga sudah menyuruh kalian untuk belajar di rumah menyanyikan lagu tentang lagu apa? Iya, tentang lagu air terjun. Sudah tahu semua lagunya? Ya, kalau sudah silakan berdiri kita bernyanyi bersama-sama. Ya, silakan berdiri kita bernyanyi bersama-sama. Terdengar 1, 2, 3. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus terbawa oleh angin dari atas lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang berhempas. Air terjun di lembah mengalir terus. Ya, tangan. Silakan duduk. Jadi pelajari lagi di rumah lagu air terjun. Jadi setelah mengetahui dan menyanyikan lagu air terjun, sekarang kita masuk ke materi tentang siklus air. Ya, jadi setelah menyanyikan lagu air terjun tadi, anak-anak ada yang tahu apa fungsi air bagi kehidupan? Ayo, ada yang tahu? Fungsi air bagi kehidupan untuk apa, Ika? Iya, untuk minum, itu mencuci pakaian, itu mandi, memasak dan sebagainya. Iya. Jadi anak-anak, air itu berfungsi bagi semua makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Iya. Yang pertama kita ke hewan terlebih dahulu. Hewan memerlukan air untuk apa? Untuk dia minum, untuk dia mandi, untuk dia membersihkan tubuhnya. Selain itu juga bisa melindungi dirinya dari predator, dari mangsa-mangsa yang lain. Ya, sedangkan tumbuhan itu memerlukan air untuk apa? Untuk proses fotosintesis. Ya, jadi tumbuhan juga memerlukan air untuk proses fotosintesis. Sedangkan manusia, ya, kita tidak tahu. Sedangkan kita manusia memerlukan air untuk apa? Untuk kita minum, untuk kita mandi, untuk kita mencuci pakaian, dan sebagainya. Jadi sangat banyak fungsi air bagi kehidupan manusia dan juga sangat banyak fungsi air bagi kehidupan makhluk hidup lainnya. Ya. Selain itu, air juga dapat digunakan sebagai sarana transportasi, seperti untuk apa? Ya, untuk berlayar. Jadi nelayan mencari ikan di laut itu menggunakan perahu atau sampan, itu berlayar di air. Tidak mungkin dia berlayar di daratan. Ya. Jadi air itu, kembali lagi, air itu memiliki banyak fungsi bagi kehidupan kita, baik itu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Ya, sekarang masuk ke materi yang kedua, itu ada jenis-jenis air.
ketiga jenis air itu juga dibagi lagi menjadi jenis air lainnya. Yang pertama, dijelaskan. Itu yang pertama, air permukaan. Itu disebutkan contohnya saja, yaitu seperti air danau, air laut, dan air sungai. Nah, sekarang kalau air angkasa itu contohnya seperti air hujan, air salju. Iya, sedangkan air tanah ada yang tahu? Iya, mata air karena berada di dalam tanah dan juga sumur. Ya, jadi sumur meskipun dibuat oleh kita manusia, tapi sumber airnya dari mana? Dari dalam tanah. Ya, jadi harus bisa membedakan jenis-jenis air, baik itu air permukaan, air angkasa, dan juga air tanah. Ya, sekarang anak-anak perhatikan di halaman 9. Di sini ada contoh gambar apa kira-kira, ada yang tahu? Ya, sudah ada tertera di bawahnya, itu gambar siklus air. Jadi anak-anak, siklus air itu terjadi secara terus-menerus. Sekarang perhatikan. Air dari air sungai atau dari air laut yang menguap naik ke atas dan ditampung oleh awan, dan lama-kelamaan dia akan turun ke permukaan bumi atau yang disebut dengan hujan. Jadi terjadi secara terus-menerus. Jika siklus air ini berhenti, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Iya, kekeringan, apa yang disebut dengan musim kemarau, kata kita kan? Nah, jadi siklus air itu terjadi secara terus-menerus. Naik ke atas, turun, naik terus, turun, dan sebagainya. Ya, jadi sekarang anak-anak perhatikan. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Sudah Ibu jelaskan tadi, manusia itu memerlukan air dalam kehidupannya. Selain manusia, tumbuhan dan juga hewan juga memerlukan air. Ya. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Pernah melihat pembangkit listrik yang ada di air? Nah, iya. Jadi itu juga fungsi air sebagai pembangkit listrik. Ya. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Nah, mengapa air selalu terjadi di bumi, atau mengapa air selalu tersedia di bumi? Karena apa? Mengapa air selalu ada di bumi? Iya, karena adanya siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Siklus air terjadi melalui proses penguapan yang tadi Ibu bilang, penguapan yang menguap ke atas, pengendapan yang ada di awan tersebut, dan kemudian turunlah ke bumi. Karena kembali lagi ini pada gambar menguap, setelah itu pengendapan dan pengembunan, dan terjadilah hujan tadi Bu. Jadi dia turun ke bumi. Jadi siklus air itu terjadi atau disebut dengan perputaran, terjadi secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Ya. Sekarang perhatikan di halaman 10. Perhatikan di halaman 10. Ya. Sebelum memperhatikan di halaman 10, Ibu jelaskan sedikit. Tadi ketinggalan tentang siklus air. Jadi siklus air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Ada gambar di atas. Jadi panas sinar matahari tersebut menyebabkan air menjadi menguap. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi.
dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak lagi menampung uap air atau jenuh. Proses ini disebut presipitasi. Jadi yang di atas ini disebut proses presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air dan turun ke bumi yang disebut dengan apa? Titik-titik air itu membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Jadi perhatikan di halaman 10 tadi. Setelah mengetahui tentang siklus air, fungsi air bagi kehidupan, dan juga jenis-jenis air, di halaman 10 itu kita diajak untuk menggambar sederhana atau disuruh menggambar tentang siklus air dan menjelaskan dengan kalimat-kalimat sendiri tentang proses siklus air tersebut. Ya, sekarang silakan kalian gambar di buku tugasnya masing-masing itu tentang siklus air ya. Setelah digambar nanti kalian jelaskan apa itu siklus air, terjadinya seperti apa dan sebagainya. Ya, silakan. Kita digambar dulu. Mari. Sambil menggambar, sambil kalian ingat-ingat kembali apa itu siklus air. Siklus air terjadi karena apa? Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian menggambar. Untuk menggambarnya di mana? Untuk menggambarnya silakan kalian lihat di buku temanya masing-masing ya. Itu sudah ada gambar siklus air. Jadi silakan kalian ikuti gambar tersebut dan dijelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Silakan digambar. Dan setelah menggambar, setelah menjelaskan dengan kata-kata kalian sendiri, nanti ibu ingin melihat hasil kerja kalian. Nanti ibu ingin kalian maju ke depan untuk menjelaskan hasil gambar yang kalian gambar. Ada yang sudah? Ya, Jessi silahkan maju ke depan. Ya, teman-teman yang lain perhatikan temannya menjelaskan hasil tugasnya. Ya, silahkan Jessi. Teman-teman, ini hasil karya saya. Jadi kesimpulannya, siklus air menyebabkan air bergerak